Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan kebahagiaan dilimpahkan kepada kita semua. Oke, minasan. Kita sampai di session ketiga. Akan lihat materinya dengan tema atau judul Denyut Performa Tinggi, ya. Full Logistic Loops and pelanggan dan pelanggan TAKT. Oke, garis waktu pemesanan, di mana Taiichi Ohno menyampaikan bahwa dia hanya melihat garis waktu pesanan atau timeline ini hingga pengumpulan uang tunai, dan kami mengurangi garis waktu itu dengan menghapus rimba yang tidak memiliki nilai tambah. Saya ulangi kembali terkait dengan metode pull dan push system. Pull merupakan proses operasi mulai dari tahap pembelian hingga delivery customer yang hingga saat ini dianggap modern dan bisa mengikuti arah pasar. Sedangkan yang push system merepresentasikan sebuah sistem operasi tradisional dan konservatif, identik dengan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah atau istilahnya WOS. Kita masuk ke 4 tipe operasi atau operasional. Di sini dari sudut pandang teknik industri, Singo menyampaikan perbedaan antara 4 jenis operasi itu, atau membuat perbedaan antara 4 jenis operasi, yaitu mulai dari transportasi, inspeksi, waiting atau menunggu, dan transformasi, yang tentu saja diharapkan ada nilai tambah di transformasi tersebut. Dan dia menyampaikan bahwa proses dari urutan keempat jenis operasi ini akan diulang berkali-kali dalam suatu rantai pasok, dan perbaikan itu adalah untuk melakukan penghapusan semua jenis operasi, ya, kecuali yang bernilai tambah. Tentu saja yang dimaksud jenis operasi yang tidak memiliki nilai tambah, ya, kecuali yang bernilai tambah. Barulah kemudian dilakukan proses redesign tanpa henti, yang harus ada peningkatan atau peningkatan poin. Misalnya melakukan 5S di tempat kerja atau pekerjaan standar di sel perakitan. 5S yang kita tahu ini Kaizen 5S, ada mulai dari mulai dari mana nih? Sort, straighten, sign, standardize, dan sustain. Ya, mulai dari sort tadi. Oke, kita masuk ke definisi pelanggan TAKT. Nah, TAKT ini sebelumnya kita simpulkan lagi, menarik itu bahwa sinyal awal untuk produksi atau distribusi merupakan suatu yang akhir yang tetap merupakan pesanan pelanggan yang dijadikan tarikan itu adalah pesanan pelanggan yang tetap. Nah, harus ditarik oleh pelanggan atau TAKT. Pelanggan TAKT adalah konsep yang mengkuantifikasi siklus konsumsi pelanggan rata-rata kaitannya dengan waktu kerja fasilitas produksi atau distribusi. TAKT dihitung dengan membagi waktu kerja harian dengan kuantitas harian yang dikonsumsi atau permintaan. Lebih jelasnya kita lihat formulanya di sini. Ada TAKT time ini, your effective operating time atau shift or day, dibagi dengan quantity customer requires per shift or day. Contohnya di sini kita lihat 26.100 second waktunya. Ini sebagai operating time-nya atau workable production hours, dibagi dengan 450 piece yang diperlukan oleh customer demand-nya. Maka di sini TAKT-nya sama dengan 58 detik untuk memenuhi permintaan customer tersebut, ya. Nah, ini untuk per piecesnya, ya, saya rasa ini, ya. Per 450-nya 58 detik. Nah, kemudian di sini juga kita ada gambar bahwa cycle time ini harus diseimbangkan dengan TAK time, ya. Di mana cycle time itu adalah apa yang dapat kita kerjakan, sedangkan TAK time itulah apa yang
harus kita lakukan. Jadi apa yang dapat akan diseimbangkan dengan apa yang harus kita lakukan. Inilah sinkronisasi waktu di fasilitas dengan TIK time pelanggan tadi ya. Maka kita lihat di sini ada gambar TIK time atau put away pace ya, bagaimana kita bisa contohnya dalam pergudangan, dalam penyimpanan ini untuk menyeimbangkan daripada produksi dan permintaan daripada pelanggan, di mana di sini bila total proses time-nya lebih besar daripada TIK time-nya, maka proses itu akan jauh ke belakang dari permintaan ya. Kita tidak bisa memenuhi daripada ke permintaan pelanggan. Tetapi kalau total proses time-nya lebih kecil daripada TIK time di sini, dan perusahaannya terus saja melakukan istilahnya penyimpanan atau ini, maka mereka akan memperoleh kelebihan. Sebetulnya ini berlebihan ya, ekses yang mana itu inventorinya tidak diinginkan. Nah ini kalau kita terlalu sedikit berbahaya, terlalu banyak juga berbahaya. Oleh karena itu membuat aliran juga tergantung pada penekanan muda. Muda ini tadi dalam bahasa Jepangnya hal-hal yang mubazir atau yang berlebihan, yang tidak diperlukan lagi. Ada 8 tipe daripada muda dengan disingkat downtime. Downtime itu dari defect, overproduction, waiting time, not utilized item, transportation loss, inventory, motion, dan extra processing ya. Ini adalah harus kita filter ya. Kemudian teori logistik tarik adalah konseptualisasi dari beberapa kelompok proses operasi yang tertanam dalam rantai pasok apapun ya. Nah, konsep ini akan membantu dalam menganalisa aliran dan melihat bagaimana dan di mana membuat loop yang baru ya. Ini ya. Di sini kita lihat 3 tipe loop logistik tarik ya. Mulai dari pengambilan barang, produksi, finishing good, dan pengambilan bagian produksi. Yang jelas ada 2 kelompok utama operasi yang dilakukan dalam pergudangan. Contohnya di sini adalah mulai dari proses inbound ya dan outbound ya. Inbound dan outbound, di mana 3 tipe ini ada di dalam inbound dan outbound itu ya. Jadi ada production dan distribution di situ. Inbound itu ada biasa production ada di inbound dan distribution biasanya di outbound ya. Nih. Kemudian kita mulai dengan definisi picking, pengambilan ya. Pengambilan barang ini berdasarkan keputusan pembelian ya. Singkatnya seperti itu. Kemudian untuk production juga titik awal dari menghasilkan suatu produk adalah mengisi kembali konsumsi ya, keputusan itu dari pembelian pelanggan ya. Jadi itu melakukan produksi itu juga karena ada keputusan pembelian dari pelanggan. Singkatnya seperti itu. Kemudian pool logistik yang ketiga, production bagian part untuk diambil ya, picking untuk production part. Jadi untuk suku cadang di loop yang ketiga ini itu diperlukan suatu proses atau perakitan, kita melakukan titik penggunaan ulang ya. Nah, dengan menggunakan fisik Kanban atau sistem pemanggilan elektronik. Nah, di sini udah mulai ada teknis dalam perakitan ya. Meskipun ini mulai ada teknis perakitan untuk spare part ya. Kemudian di sini kita lihat rantai putaran logistik. Dalam gambar ini ada 4 loop pengambilan finishing good. Kita lihat yang warna hijau itu berdasarkan apa? Berdasarkan permintaan, pesanan daripada pelanggan. Yang warna 1, 2, 3, 4 warna hijau itu. Kemudian ada 2 production loop. Ada 2 loop produksi, 2 putaran produksi finishing good yang warna kuning ini ya. Production order requirement, persyaratannya. Nah, ini kita lihat di sini yang warna kuning 1, 2 ini production loop.
Lalu tentu saja karena production loop-nya dua, ada dua production parts picking loop. Ada dua produksi untuk pengambilan spare part, ya. Nah, itu. Ini cara membaca gambarnya seperti itu. Nah, kemudian pada gambar ini bagaimana membuat aliran tarik total, ya. Full flow total full flow. Di sini dengan menggunakan 3 aliran produksi. Yang pertama atau production flow, kedua aliran logistik internal atau internal logistic flow, dan yang ketiga aliran logistik eksternal atau external logistic flow. Ini adalah 3 pilar, ya. 3 pilar ini, ya. Nanti kita akan lihat secara lengkapnya. Ini proses dalam 3 pilar ini, 1, 2, dan 3 kita lihat di sini, ya. Banyak lagi penjelasan di bagian-bagian ini. Sementara dalam 3 pilar itu, kalau kita lihat secara detail, hal-hal itu dalam 3 pilar itu termasuk dalam total flow management model, memiliki fondasi basic stability. Jadi harus ditambahkan pilar basic stability atau keandalan dasar, di mana Romawi 1 ini dia sebagai memperkuat production flow, internal logistic flow, dan external logistic flow. Dan bukan hanya keandalan dasar, perlu juga dari itu dilakukan desain rantai pasok atau supply chain design. Jadi di sini dia ada di Romawi 5. Jadi 1 dan 5 ini sebetulnya adalah memperkuat dari Romawi 2, 3, dan 4. 3 flow tadi, ya. Di mana masing-masing flow di sini masing-masing memiliki 5 aktivitas atau 5 hal-hal yang harus diperhatikan dalam aliran tersebut. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, production flow. Membenahi production flow ini ada desain tata letak dan garis, kemudian border of line, pekerjaan standar, pertukaran cetakan 1 menit, dan otomatisasi berbiaya rendah. Nah, ini untuk penjelasannya Anda bisa lihat di slide atau di PPT yang nanti disampaikan, ya. Kemudian untuk logistik internal yang Romawi 3 ini, mulai dari supermarket di situ menyederhanakan meningkatkan efisiensi produksi. Kemudian ada Mizumasi, ini suatu istilah laba-laba air, ya. Transportasi internal, istilah Jepang, ya, untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi pengangkutan suku cadang ke poin penggunaan. Nah, di sini juga di sebelah kanan ada penjelasannya. Pada beberapa jalur produksi, insinyur atau perakit perlu menjauh dari stasiun mereka untuk mengumpulkan bahan baku baru, ya. Ini bisa menyebabkan keterlambatan dalam proses dan merupakan pemborosan dalam pergerakan. Nah, Mizumasi dapat mengurangi hal ini dengan membawa keranjang belanja mini dengan dilengkapi sistem Kanban dengan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh semua perakit. Ini mencegah pekerja melakukan pekerjaan yang tidak menambah nilai atau hal yang tidak perlu. Karena bahan yang diperlukan dikirimkan kepada mereka dengan cara yang tidak mengganggu alur kerja mereka. Lalu nanti ada sinkronisasi, leveling, dan perencanaan penarikan produksi di pembenahan arus logistik internal. Pada pembenahan arus logistik eksternal, di sini ada dimulai dari desain penyimpanan dan gudang, ya, layout gudang. Ada milk run di sini menciptakan aliran dalam operasi transportasi eksternal. Ada inbound, kegiatan inbound, ada outbound, dan perencanaan penarikan logistik. Lalu dijelaskan kandalan dasar atau basic reliability ini adalah untuk menciptakan suatu aliran. Perlu mencapai tingkat stabilitas dasar, ya. Di sana didapatkan 4M mulai dari mesin, material, dan method. Nah, ini perlu didukung dari 4 ini, ya. Nah, konsep stabilitas ini. Kemudian kalau kita perlu mempercayai orang-orang, ya, dalam operator, pengelola, dan pemasok ini, ya. Dalam pengalaman di Kaizen Institute harus dievaluasi tingkat keandalan dasar orang dan prosesnya. Kemudian untuk supply chain desainnya, maka pilar kelima ini kita harus
melakukan pemetaan aliran nilai ya, visual stream mapping ya. Nah, ini adalah alat yang bagus untuk mewakili materi dan arus informasi. Ya, kita gambar tata letak aliran fisik ya. Kemudian kita juga akan melakukan sebagai arsitek Kaizen full flow, kita akan menggunakan semua alat aliran dalam model TFM untuk mengembangkan solusi terbaik bagi perusahaan rantai pasok itu. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah yang terakhir, supply chain design. Kemudian kita lihat di sini adalah model TFM lagi ya, yang sudah dibenahi. Kita lihat secara keseluruhan mulai dari production flow di situ, kemudian internal logistik, dan di mana supply chain design telah dilakukan dalam hal ini ya. Kita lihat konsep migran itu salah satu metode pengiriman part dari PTX dalam kegiatan eksternal logistik. Pada konsep ini, part seharusnya dikirim secara langsung oleh supplier PTX ya. Tetapi tidak lagi dikirimkan secara langsung, namun dijemput oleh PTX ke supplier-supplier yang bersangkutan. Supplier yang dipilih adalah supplier yang volume atau meter kubiknya relatif kecil dan berlokasi pada suatu area tertentu. Jadi sistem konsep migran ini dilakukan untuk menjemput bola di mana ke supplier yang memang produksinya atau volume yang dilakukannya kecil ya. Nah, ini adalah untuk bisa lebih maksimal ya dalam logistiknya. Saya rasa demikian untuk pertemuan ketiga. Arigato, and see you on the season 4. Thank you.